Coba bayangkan, kamu lagi ngelihat sebuah perdebatan panas nih di media sosial. Seseorang baru aja ngetik caci maki, hujatan, dan ancaman yang luar biasa tajam di kolom komentar. Kata-katanya tuh penuh kebencian. Tapi lucunya, atau lebih tepatnya tragisnya ya, kalau kamu ngeklik profil orang tersebut, di bionya tertulis dengan sangat indah sebuah kutipan ayat suci tentang kasih sayang Tuhan. Kenapa paradoks ekstrim kayak gini bisa terjadi hampir setiap hari di depan mata kita? Paradoks itu muncul karena emang gampang banget buat pikiran manusia untuk sekedar ngutep sesuatu yang suci. Dijadiin semacam, aksesoris identitas lah. Tapi butuh perombakan total pada struktur ego kita untuk benar-benar mempraktekkan esensi dari kesucian itu sendiri. Hal itu sering terjadi pas kita nganggap spiritualitas itu cuma sebagai label eksternal, bukan sebagai sistem operasi internal di dalam diri kita. Nah, buat kamu yang lagi dengerin ini, entah kamu lagi nyetir sendirian di jalan tol yang sepi, atau sekedar duduk santai di kamarmu dengan lampu yang redup, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita malam ini. Anggap aja ini percakapan larut malam antara teman ya. Malam ini kita bakal membongkar tuntas sebuah naskah filosofis dan teologis yang jujur aja sangat ngusik pikiranku belakangan ini. Judulnya Bukti, karya Ismu Sultan Alamsyah. Misi kita malam ini cuma satu. Gimana penulis ini menalik paksa konsep Tuhan yang sering banget kita taruh jauh di awang-awang, di luar angkasa sana sebagai abstraksi, menjadi sebuah realitas sosiologi dan biologi yang berdenyut dalam keseharian kita. Betul, dan pendekatan Ismu Sultan Alamsyah di naskah ini tuh sama sekali nggak konvensional loh. Dia nggak mulai dengan dogma. Dia justru pakai struktur yang sangat metodis. Dimulai dengan ngebongkar pemahaman dasar kita tentang arsitektur ketuhanan itu sendiri. Penulis pakai akronim pertama dari judulnya, Bukti, singkatan dari Buka Tabir Intuisi. Buka Tabir Intuisi. Oke. Iya, jadi dia ngajak kita ngebuka tabir penutup pikiran kita, terus ngasih satu premis yang lumayan radikal. Allah bukanlah sosok fisik, bukan sesuatu yang menyerupai entitas apapun di muka bumi, dan bukan juga wujud energi raksasa di suatu tempat di galaksi yang jauh. Kalau kita ngelepasin semua imajinasi tentang objek atau entitas yang ada di suatu tempat gitu ya, terus apa dong yang tersisa? Gimana naskah ini mendefinisikan arsitektur ketuhanan itu? Nah, penulis tuh bilang kalau realita Tuhan direpresentasikan secara simbolis lewat sifat fundamental alam semesta, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang secara harfiah maknanya kan yang maha pengasih dan maha penyayang. Disinilah dia pakai metafora modern yang menurutku ngerubah paradigma banget. Dia ngibaratkan pengasih dan penyayang ini sebagai sebuah folder utama. Tunggu sebentar. Aku harus motong di sini. Metafora folder komputer. Iya, folder di dalam sistem komputasi kesadaran manusia. Tapi, ngibaratkan sifat ketuhanan sesuatu yang maha agung, pencipta realitas itu sendiri, sebagai sekedar sebuah folder komputer, bukannya itu terlalu menyederhanakan ya? Maksudku, bagi banyak orang, metafora ini mungkin kedengarannya agak reduktif, atau bahkan ngerendahin sesuatu yang sakral banget. Pemikiran yang wajar sih kalau kita cuma lihat di permukaannya aja, tapi coba kita bedah secara struktural. Dalam ilmu komputer, sebuah folder utama atau directory root itu kan bukan sekedar tempat nyimpen dokumen, itu fondasi. Fondasi yang bikin seluruh sistem operasi bisa jalan tanpa crash. Ismu Sultan Alamsyah nggak lagi ngerendahin konsep Tuhan di sini. Oke, terus apa niatnya? Dia justru lagi nyoba ngasih bahasa fungsional buat pikiran modern kita. Dia pengen negesin kalau kasih sayang itu bukan sekedar emosi pelengkap atau pemanis buatan. Itu adalah source code, kode sumber utama pembentuk realitas. Kalau folder utama itu kosong atau bayangin dihapus gitu ya, keseluruhan sistem eksistensi manusia bakal kolaps. Oh, ngomong-ngomong, kasih di situ didefinisikan aktif sebagai tindakan kasih dan memaafkan. Sementara sayang itu bentuk mutlak dari kepedulian. Aku mulai nangkep arahnya nih. Ini bukan penyederhanaan, tapi penjelasan mekanisme. Ini sebenarnya ngingetin aku sama cara kerja fisika klasik, atau bahkan teori medan kuantum. Menarik? Gimana tuh hubungannya? Ya, kamu kan nggak bisa megang gravitasi kan? Kamu nggak bisa ngarahin teleskop ke ruang hampa, terus jepret, motret bentuk fisik dari gravitasi. Tapi kamu tahu, gravitasi itu nyata. Karena, ya efeknya. Dia nyegah planet-planet saling tabrakan, dia jaga galaksi tetap di orbitnya. Di naskah ini, rasanya penulis lagi bilang kalau gaya fundamental dari alam semesta spiritual kita tuh, ya folder kasih sayang ini. Bener banget. Gaya tarik-menarik tak kasat mata yang nyatuin manusia adalah kemampuan murni untuk peduli dan memaafkan. Betul gitu kan?
Metafora gravitasi kamu itu sejajar banget sama argumen teks ini. Gravitasi mendefinisikan tatanan fisik, sementara kasih sayang mendefinisikan tatanan kesadaran. Teks ini dengan berani nyatain kalau indikator seseorang berada di sisi Tuhan itu sama sekali bukan diukur dari klaim religiusitasnya, melainkan dari kedamaian di sekitarnya. Orang yang udah nginstal folder tersebut dalam dirinya bakal hidup tanpa perselisihan. Kedekatan sama pencipta diukur secara empiris dari seberapa harmonis interaksimu sama orang yang duduk di sebelahmu saat ini. Berarti, ini bawa kita ke pertanyaan logis berikutnya dong. Yang menurutku sih, ini inti dari rasa penasaran kita malam ini. Kalau kasih sayang ini adalah folder utama, atau gravitasinya sistem manusia, apa yang bakal terjadi kalau sistem kita ngalamin glitch? Glitch gimana maksudnya? Iya. Atau lebih parah deh, gimana kalau umat manusia secara sistematis terus-terusan neken tombol delete di folder tersebut? Bakal kayak gimana bentuk kerusakannya secara realita? Nah, disinilah naskah ini berubah wujud. Dari teks filosofis jadi semacam observasi sosiologi dan biologi yang tajam banget. Penulis ngenalin akronim bukti yang kedua, yaitu butuh keyakinan hati. Lewat akronim ini, dia maparin 7 fenomena beruntun yang nunjukin apa yang terjadi kalau folder kasih sayang itu dihapus. 7 fenomena? Lumayan banyak juga ya. Iya, dan 7 fenomena ini bukan sekedar daftar acak loh. Ini kayak sebuah infeksi yang nyebar secara struktural. Dari sel terkecil, terus merambat sampai ke skala peradaban makro. Penulis nekenin kalau ketujuh hal ini adalah bukti absolut kalau manusia tuh lagi jauh dari Tuhan. Infeksi yang nyebar. Aku suka cara pandang itu. Mari kita telusuri anatomi keruntuhannya nih. Penulis mulai dari skala yang paling intim kan? Dari dalam ruang pikiran dan biologi tubuh kita sendiri. Tepat. Fenomena pertama terjadi pada individu. Penulis ngelempar pertanyaan introspektif. Adakah kasih sayang pada diri kita sendiri? Pas folder itu hilang di level individu, tubuh dan pikiran bakal ngerespons. Dengan duka cita, keresahan yang kronis, kegelisahan, stres ekstrim, dan pada akhirnya, ini yang ngeri, manifestasi berbagai macam penyakit fisik. Wow, fisik juga kena ya berarti ya? Pasti. Secara matematis, di naskah ini, kekacauan internal dan penyakit fisik itu adalah bukti empiris. Bukti kalau kita tuh lagi ngehukum diri sendiri karena menjauh dari sumber kasih sayang. Berarti stres dan penyakit itu seringkali muncul karena kita kehilangan kemampuan buat maafin diri sendiri ya? Tunggu, ini ngingetin aku sama sesuatu yang relevan banget di dunia medis. Penyakit autoimun, iya kan? Ah, iya bener. Gimana tuh mekanismenya di medis? Kalau di dunia medis, penyakit autoimun itu terjadi pas sistem kekebalan tubuh lagi kebingungan. Antibodi yang harusnya ngelindungin, malah nyerang organ-organ sehat di dalam tubuh itu sendiri. Di konteks naskah ini, karena kita ngehapus folder kasih sayang, sistem mental dan spiritual kita jadi ikutan autoimun. Pikiran kita nyerang kewarasan kita sendiri pakai kegelisahan. Analogi autoimun ngejelasin mekanismenya dengan sempurna sih. Tubuh kehilangan harmoni internal karena kode sumber kepeduliannya hilang. Tubuh gagal ngenalin dirinya sebagai sesuatu yang berharga buat dijaga. Dan buat kamu yang lagi dengerin percakapan kita, coba bayangin betapa relevannya ini sama kehidupan modern kita. Berapa sering sih kita duduk di kafe, ngeluh soal sakit kepala yang nggak kelar-kelar, asam lambung naik, atau insomnia karena overthinking mulu. Kita tuh sering meromantisasi itu semua. Dijadiin bagian dari budaya hustle, kerja keras, atau ya sekedar ngeles, oh kurang minum kopi nih. Padahal mah, bukan itu ya intinya. Iya, teks ini tuh kayak nampar kita sama realita lain. Kalau kelewaan kronis dan stres yang kita pelihara itu sebenarnya adalah alarm spiritual. Itu tuh bukti kalau kita lagi kehilangan belas kasih sama tubuh kita sendiri. Betul banget. Dan sifat dari penyakit autoimun spiritual ini sama kayak infeksi pada umumnya. Dia nggak bisa dikarantina selamanya cuma di dalam satu inang. Kegelisahan individu ini secara logis bakal merembes keluar, nyari pelampiasan. Nyebar kemana tuh biasanya? Inilah fenomena kedua, ruang keluarga. Pas dua individu yang sistem internalnya udah sama-sama rusak, terus nyoba hidup bareng di satu atap, tanpa folder kasih sayang, rumah tangga langsung berubah wujud. Jadi arena cekcok, kekerasan, perselingkuhan, kebohongan, rumah yang arsitekturnya dirancang buat jadi tempat istirahat yang aman, malah jadi medan pertempuran kecil yang paling bikin capek. Ya, masuk akal sih, karena
Kalau kamu aja nggak punya folder peduli buat dirimu sendiri, gimana caranya kamu bisa nge-share file kepedulian itu ke pasanganmu pas lagi makan bareng di meja makan, kan? Nggak ada yang bisa dikasih. Exactly. Nah, kalau antibodi di dalam rumah tangga ini udah hancur, infeksinya logisnya bakal meluber dong keluar pagar rumah. Ini pasti bawa kita ke observasi penulis di skala komunitas. Benar, kerusakannya merambat ke komunitas terdekat. Lingkungan bertetangga, perkampungan yang harusnya saling nopang satu sama lain, malah dipenuhi pertikaian, permusuhan, perseteruan. Dan parahnya ini nggak berhenti di orang dewasa. Turun ke anaknya. Turun ke generasi berikutnya. Fenomena keempat yang disoroti sama penulis itu remaja dan anak sekolah. Mereka jadi menormalisasi kekerasan, tawuran berdarah, bahkan sampai ngerenggut nyawa sesamanya di jalanan. Wah, ini relevan banget. Mungkin kamu yang lagi dengerin ini pernah ngerasa muak ya ngelihat grup WhatsApp RT atau RW. Yang isinya tiap hari cuma saling curiga, saling sindir, dan ribut gede cuma gara-gara urusan sepele. Kayak posisi parkir mobil yang agak maju dikit atau suara musik tetangga yang kekencangan. Sering banget kan kejadian kayak gitu? Nah, menurut teks Ismu Sultan Alamsyah ini, keributan sepele di grup WhatsApp itu bukan sekedar masalah tata krama bertetangga doang. Itu krisis spiritual. Tetangga sebelah rumah nggak lagi dilihat sebagai sesama sel dalam satu tubuh sosial. Mereka malah dianggap sebagai patogen atau ancaman asing yang harus diserang. Hilangnya empati itu loh, yang ngubah tetangga tiba-tiba jadi musuh. Mekanisme sosiologis yang kamu gambarin itu krusial banget buat dipahami. Karena pas kita menormalisasi permusuhan skala kecil di grup WA atau di pertigaan jalan kompleks, kita tuh sebenarnya lagi ngebangun fondasi buat keruntuhan pada skala makro. Penulis ngelanjutin pembedahannya ke fenomena kelima. Skala makro ini berarti udah ngomongin negara ya? Betul. Ketiadaan kasih sayang ini bermanifestasi jadi masalah struktural sebuah negara. Penindasan, praktik pemerasan, pungli, demonstrasi anarkis, sampai korupsi dan teror. Semua ini berakar dari satu hal yang simpel sebenarnya. Matinya folder kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Jadi korupsi itu bukan cuma masalah hukum atau sekedar sistem pemerintahan yang lemah ya. Tapi pada intinya, itu manifestasi dari ego yang berkuasa mutlak karena ketiadaan rasa sayang pada sesama warga negara. Tapi nih, jujur aja, bagian yang paling bikin aku merinding dari naskah ini tuh pas observasinya mulai nyentuh skala global. Aku tahu nih arahnya kemana. Penulis kan nyorotin sebuah ironi yang gelap banget ya. Dan aku pengen kita benar-benar nguliti mekanisme psikologis di baliknya malam ini. Kamu pasti merujuk pada fenomena keenam, di mana penulis pakai observasi situasi di Timur Tengah yang sangat menarik di sini dan ini perlu kita perjelas. Penulis tuh sama sekali nggak lagi ngomongin soal siapa yang benar atau siapa yang salah secara geopolitik ya. Ya betul, dia nggak bahas politiknya sama sekali. Dia juga nggak bahas siapa yang punya klaim sejarah terkuat. Sama sekali nggak. Dia murni ngebedah sebuah anomali atau ironi psikologis manusia yang ekstrim banget. Peperangan tiada henti, di mana manusia bisa dengan dingin yang renggut nyawa manusia lain, numpahin darah, tapi di detik yang sama, lidahnya dengan fasih nyerukan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu adalah paradoks yang mengerikan banget sih kalau kita pikir-pikir lagi. Gimana mekanismenya itu bisa bekerja di dalam otak manusia? Maksudku, gimana mungkin sebuah sistem kesadaran bisa sebegitu rusaknya? Lidah kita nyebut entitas yang esensinya adalah kepedulian universal. Tapi tangannya nyiptain apa yang penulis sebut sebagai neraka yang nyata buat manusia lain. Kenapa manusia pakai nama Tuhan pas lagi ngelakuin kekerasan? Karena ego manusia tuh licin banget. Dan pada dasarnya ego benci banget sama rasa bersalah. Coba pikirin deh. Kalau seseorang nyakitin orang lain karena murni alasan pribadi atau keserakahan, jauh di lubuk hatinya dia pasti tahu kalau dia tuh penjahat. Sistem moral internalnya bakal terus ngehakimi dia. Bener, pasti ada rasa ganjal di dalam hati nuraninya. Nah, terus gimana caranya ego menghindar dari rasa bersalah itu? Dengan ngebajak nama yang absolut? Dengan bawa-bawa nama Tuhan? Ego langsung memanipulasi narasinya. Ego bakal bilang, oh saya nggak lagi ngelakuin kekerasan karena saya jahat kok. Saya ngelakuin ini demi sesuatu yang suci. Wow, jadi agama dijadiin kamuflase yang sempurna ya buat nutupin ketiadaan kasih sayang. Ego minjem otoritas Tuhan biar tindakan destruktifnya kerasa dibenarkan secara mutlak. Persis. Gila sih.
Agama sebagai tameng pelindung buat ego biar nggak usah ngerasa bersalah atas kebenciannya. Itu penjelasan yang luar biasa masuk akal. Tapi di sisi lain juga menyedihkan banget. Dan ironi pembenaran absolut ini ternyata nggak eksklusif terjadi di medan perang fisik pakai peluru dan artileri aja kan? Penulis narik benang merahnya balik lagi ke genggaman tangan kita setiap hari. Ke fenomena ketujuh. Tepat banget. Fenomena ketujuh itu ada di dunia perdebatan digital, media sosial, kolom komentar. Ini tuh medan perang modern kita, di mana orang-orang dengan santainya, sambil rebahan, ngetik kata-kata kotor, saling hujat, ngehina, mencela, ngerendahin martabat orang lain. Dan balik lagi ke paradoks awal yang aku sebutin di intro tadi kan, banyak dari hujatan beracun itu dilemparin sama individu-individu yang dengan bangganya majang simbol-simbol agama di profil mereka. Benar. Penulis ngelempar pertanyaan retoris yang telak banget buat mereka. Adakah kasih dan sayang di dalam kata-kata kotor itu? Jawabannya jelas, udah pasti nggak ada. Dan secara silogisme nih, kalau nggak ada kasih sayang di situ, maka nggak ada Tuhan di dalam komentar tersebut. Sehebat apapun kutipan ayat yang mereka copy-paste di bio. Jadi, perang makro yang hancurin kota di seberang sana, sama pertikaian mikro di kolom komentar YouTube atau Instagram kita, itu sebenarnya berasal dari virus yang sama persis ya. Keduanya adalah bentuk nyata dari absennya folder kasih sayang. Ini benar-benar bikin kita harus ngaca tajam-tajam sih. Terus, Ismu Sultan Alamsyah pasti ngasih konklusi kan, apa sebenarnya akar dari semua pembajakan ini? Kenapa sistem manusia bisa terinfeksi sampai separah ini? Penulis nyimpulinnya dengan brilian lewat akronim bukti yang ketiga. Sekaligus yang terakhir, yaitu bukan kehendak hati. Penulis ngasih pencerahan kalau semua keruntuhan struktural ini dari penyakit autoimun akibat stres di level individu, keluarga yang berantakan, korupsi di negara, sampai perang atas nama agama, itu semua terjadi karena tindakan manusia nggak lagi dikendaliin sama kehendak hati nuraninya. Sistem kita tuh udah dibajak, kita diperbudak oleh kehendak nafsu atau ego. Ego yang memperbudak manusia. Jadi selama ini kita sok-sokan ngira kita punya kehendak bebas ya. Padahal kita cuma jadi jongos buat nafsu kita sendiri yang selalu pengen ngerasa paling benar. Ego tuh nolak buat nginstal folder kasih sayang. Karena kasih sayang butuh kerendahan hati buat memaafkan. Ego kan pantang memaafkan. Ego maunya menang mulu. Sangat presisi bacanya. Ego emang nggak peduli sama harmoni kolektif. Dia cuma peduli sama supremasinya sendiri. Dan ketika kesadaran udah dibajak sama ego, mau lu punya pengetahuan agama sedalam apa, gelar akademis setinggi apa, atau baca filosofi sampai hatam pun, ujung-ujungnya cuma bakal jadi alat buat ngehakimi sesama manusia. Pengetahuan jadi hampa, tanpa jiwa. Ilmu itu sekedar instrumen arogansi kalau nggak diterjemahin ke praktek peduli dan berbagi. Sintesis yang luar biasa. Jujur, perjalanan pemikiran kita ngebedah naskah bukti ini benar-benar ngejernihin banyak kabut di kepalaku. Kalau kita tarik kesimpulan utamanya nih, penulis ini kayak lagi nyelamatin kita dari kerumitan yang kita ciptain sendiri. Dia nyadarin kita kalau pencarian makna Tuhan dan spiritualitas sejati itu, ya bukanlah teka-teki teologis yang harus didebatin sampai urat leher tegang. Iya, nggak perlu sampai segitunya. Itu murni pertanyaan praktis soal mekanika kehidupan kita. Seberapa berlimpah tindakan kita buat ngasih orang lain, seberapa luas ruang di hati kita buat maafin, dan seberapa dalam kepedulian yang kamu praktekkan secara nyata setiap hari. Setuju banget, keseluruhan arsitektur ketuhanan di bumi ini ditopang secara mutlak sama fondasi kepedulian antar manusia. Tanpa praktek itu, semua diskusi kita soal surga atau entitas agung di langit tuh ya cuma omong kosong doang. Nah, dari semua lapisan sosiologi, biologi, dan filosofi yang udah kita bongkar bareng malam ini, kira-kira pemikiran terakhir apa nih yang pengen kamu tinggalin buat pendengar? Biar mereka bisa ngerenungin ini pas mau tidur. Tadi kan kita lumayan panjang ngebahas betapa krisisnya kasih sayang di dunia perdebatan digital kita. Coba pikirin hal ini sejenak deh. Kalau kita narik garis lurus ke masa depan, kita tahu banget saat ini umat manusia tuh lagi gila-gilaan ngebangun dan ngelatih kecerdasan buatan, AI. Dan tahu nggak, AI ini belajar tentang apa artinya jadi manusia. Bahkan belajar ngonseptualisasiin apa itu Tuhan. Dari mana belajarnya? Dari ngebaca dan nyerap miliaran baris teks yang kita tinggalin di internet setiap detik. Oh wow, itu sudut pandang yang narik banget. Kalau mesin-mesin super cerdas ini belajar dari kolom komentar kita yang isinya cuma caci maki, hujatan berkedok agama, dan pertikaian yang nggak ada ujungnya, Tuhan macam apa yang sebenarnya lagi kita ajarin ke kecerdasan buatan itu?
Apakah kita lagi mewariskan folder kasih sayang buat masa depan? Atau jangan-jangan kita lagi nge-coding sebuah neraka baru buat peradaban anak cucu kita nanti? Merinding sih dengar itu. Demi validasi. Caramu ngomong sama anggota keluargamu di meja makan besok pagi? Atau sekedar mutusin buat ngehapus komentar tajam yang hampir aja kamu kirim di Instagram atau TikTok barusan? Perbaikan sekecil apa yang bisa kamu eksekusi besok, biar neraka kecil di dalam kepalamu atau di lingkungan sekitarmu bisa perlahan kembali jadi tempat yang damai? Pertanyaan yang sangat layak buat direnungin malam ini. Terima kasih ya udah nyediain ruang di pikiranmu buat nemenin percakapan malam ini. Selamat malam, dan selamat menyelami dirimu sendiri.